Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian, kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, mata pelajaran pendidikan kepemudaan oleh Pak Nasir. Untuk hari ini kita masuk di pokok bahasa, yaitu Muhammadiyah masa Orde Baru sampai Reformasi. Bagian C. Muhammadiyah masa Orde Baru sampai Reformasi. Kalau kemarin kita sudah belajar Muhammadiyah sesudah kemerdekaan dan Orde Lama. Nah, sekarang Orde Baru sampai Reformasi. Baik, kita simak bagian C dulu. Baik, ada dua paragraf yang akan kita pelajari di sini. Ini materinya sudah saya singkat agar tidak terlalu banyak kita catat. Cukup kita jelaskan secara singkat juga, ya. Jadi pada garis besarnya di pokok bahasa Muhammadiyah masa Orde Baru sampai Reformasi ini, ya, di tahun itu dimulai tahun 1968. 1968 yaitu pada saat pergantian kepemimpinan atau pergantian presiden dari presiden pertama Insinyur Soekarno sampai ke Pak Harto. Nah, Haji Muhammad Soeharto, kalau di sini kita lihat Haji Muhammad Soeharto. Ini dimulai dari 1968, dikenal sebagai masa Orde Baru. Dibagi di Muhammadiyah, itu disebut masa politik struktural karena susunan orang-orang di Muhammadiyah pada waktu itu banyak yang masuk berpolitik, walaupun peran Muhammadiyah pada waktu itu tidak menjadi partai dan tidak masuk di pemerintahan. Jadi orang-orang atau kadernya banyak yang menjadi orang-orang politik, terutama di Partai Islam. Nah, dulu namanya Partai Masyumi. Maka disebutlah politik struktural. Politik struktural artinya politik yang disusun, punya skema, punya sasaran, punya bidang-bidang yang dalamnya orang-orang Muhammadiyah pada waktu itu, orang-orang Islam umumnya. Nah, untuk masuk di pemerintahan. Mereka orang Muhammadiyah, tetapi tidak membawa struktur politik Muhammadiyah. Tetapi karena Muhammadiyah bukan partai, sampai hari ini itu diputuskan bahwa Muhammadiyah itu bukan partai politik, meskipun kader-kadernya, orang-orangnya banyak yang menjadi pengurus partai, banyak yang menjadi masuk di struktur pemerintahan. Tetapi pada dasarnya Muhammadiyah bukanlah partai politik dan tidak berpolitik secara langsung. Nah, seperti itu Muhammadiyah pada masa Orde Baru dari tahun 98 tepatnya sampai tahun 71, awal-awal perjalanan masa Orde Baru. Baik, yang kedua. Pada masa ini pula Muhammadiyah mengadakan muktamar di Ujung Pandang, kampung kita ini. Kalau dulu namanya Ujung Pandang, bukan Makassar. Makassar itu nanti tahun 2000-an baru berubah menjadi Makassar. Walaupun sebenarnya dalam sejarah memang awalnya itu provinsi kita ini ibu kotanya adalah Makassar, bukan Ujung Pandang. Namun memang dulu berubah menjadi Ujung Pandang dan kembali lagi tahun 2000-an itu menjadi Makassar, dari Ujung Pandang menjadi Makassar. Jadi Makassar ini, Sulawesi Selatan ini sudah 2 kali menjadi tuan rumah muktamar Muhammadiyah. Pertama tahun 71, tahun 2015 kemarin di Unismu Makassar. Sudah tahu apa yang dilaksanakan pada muktamar ini, pertemuan 5 tahunan ini, yaitu diputuskan bahwa Muhammadiyah dalam politik struktural ialah bersifat netral. Artinya tidak berpihak pada partai satu partai,
juga tidak berpihak pada pemerintah dan siap mengkritisi pemerintah ketika terjadi hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, itu. Maka Muhammadiyah siap memberikan saran dan kritiknya. Nah, ini dilaksanakan pada tahun 1971. Jadi penekanannya di sini di bagian C adalah Muhammadiyah tidak berpolitik secara langsung karena Muhammadiyah bukan partai politik. Namun Muhammadiyah senantiasa siap mengkritik, siap melaksanakan yang namanya saran apabila terjadi kesenjangan keputusan atau kebijakan pemerintah yang sifatnya tidak pro rakyat. Baik, itu untuk bagian C. Kita langsung masuk tokoh-tokoh Muhammadiyah pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Yang pertama Muhammadiyah 68 sampai 71 dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman. Nah, Fakih Usman ini adalah pelopor bab kepribadian Muhammadiyah. Nah, jadi beliau ini bab pelopor kepribadian Muhammadiyah. Beliau ini dalam sejarah hidupnya, dalam struktur pemerintahan tadi, beliau adalah mantan Menteri Agama. Mantan Menteri Agama di zaman Presiden Soeharto. 2 kali malah. 2 kali beliau masanya menjabat sebagai Menteri Agama. Nah, itu ya untuk Bapak Kiai Haji Fakih Usman. Sekilas saja. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, ini adalah ketua Muhammadiyah terlama. Kita lihat dari tahun 71 sampai tahun 90. Tahun 71 sampai 90. Beliau ini adalah seorang aktivis ilmu politik Islam. Beliau ini dikenal kritis ya terhadap pemerintah. Karena beliau seorang aktivis. Yang ketiga, sekilas saja. Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Beliau hanya memimpin Muhammadiyah kurang lebih 5 tahun. Beliau sekilas saja memimpin Muhammadiyah. Beliau ini lulusan Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau menimba ilmu luar biasa jauh di Al-Azhar ya, di Kairo, Mesir, Universitas Islam salah satu yang terbesar di dunia. Pusat peradaban Islam yang sampai hari ini ya, banyak orang-orang Indonesia belajar di sana, belajar di Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. 3 tahun beliau memimpin Muhammadiyah kurang lebih seperti itu. Beliau ini masih hidup. Nah, kalau yang 3 di atas ini sudah almarhum, tapi yang keempat ini Pak Prof. Amin Rais masih saya lihat di televisi masih sehat. Umurnya sudah berapa 70-an kayaknya kalau saya tidak salah. Beliau ini salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, PAN, masih ada sampai sekarang partainya masih duduk di kabinet. Beliau adalah prop pertama di Muhammadiyah. Tidak bergelar kiai seperti yang lainnya, Kiai Haji. Beliau karena memang sudah masuk di akademisi modern. Nah, jadi sudah bergelar prop. Beliau masih hidup sampai hari ini. Kalau barangkali siswa biasa menonton berita, itu biasa boleh di search di Google ya. Baik, ini 2 halaman ini silahkan dicatat seperti biasa. Setelah dicatat, dipoto, lalu kirimkan ke WA saya sebagai pelengkap absensi untuk setiap pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.